Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua, baik nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita menuju rumahnya, guna tidak lain untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Salam dan salawat senantiasa kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti beliau. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan tidak akan lama lagi kita akan memasuki di dalamnya. Tinggal 2 hari insyaallah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, dan dengan kesehatan itu dan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga 2 hari yang tersisa ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kembali kita kesempatan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang agung, bulan yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam kalamnya, di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan di antara bulan-bulan lainnya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Kata-kata takwa di sini mungkin kita sudah mengetahui bersama, bahwasanya ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangan-larangannya. Di dalam tafsir, Imam Al-Qurtubi menyebutkan takwa itu menjadi 4 bahagian. Salah satunya adalah al-khauf bil jalil. Hendaknya kita senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut melanggar perintah-perintahnya, apalagi mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bersama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini. Tujuannya hanyalah satu, bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Semua fasilitas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat kesehatan, nikmat harta dan seterusnya, itu adalah fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh disayangkan ketika Allah memberikan semua itu kepada hambanya,
lantas dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan adalah al-khawful jalil. Yang kedua adalah wa amalu bil tanzil. Hendaknya kita beramal sesuai Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah pedoman kita. Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan tadi, bulan yang penuh keberkahan. Bahkan disebutkan Al-Qur'an diturunkan pada bulan suci Ramadan secara beransur-ansur. Makanya kita ingin, salah satu yang kita ingin lakukan adalah di bulan suci Ramadan, bagaimana kita memiliki target bacaan Al-Quran kita. Harus ada target. Minimal di dalam bulan suci Ramadan minimal sekali atau 2 kali kita menghatamkan Al-Quran. Jangan kita lewatkan hari-hari Ramadan tanpa membaca Al-Quran. Ini amalan yang sangat luar biasa. Yang sangat luar biasa. Kalau dibandingkan ulama-ulama salaf terdahulu, salafus soleh, umat terdahulu, mereka senantiasa membaca Al-Quran. Mereka tidak pernah kenyang untuk membaca Al-Quran. Mereka tidak pernah kenyang untuk membaca Al-Quran. Tapi sekarang realita yang kita melihat, jarang lagi kita menemukan seseorang berdiam diri di masjid untuk membaca Al-Quran. Jarang kita temukan seperti itu. Dan mungkin bulan Ramadan ini adalah bulan saatnya kita duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Quran. Karena sering kita melihat kadang kita melihat Al-Quran di masjid-masjid terkadang menjadi pajangan saja. Terkadang menjadi pajangan saja. Jarang kita menyentuh Al-Quran. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala kita sebutkan tadi, petunjuk, pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Coba kita melihat Imam Syafi'i yang sering kita dengarkan bagaimana beliau menghatamkan Al-Quran selama bulan suci Ramadan 60 kali. 60 kali. Satu siangnya, satu malamnya. Di luar bacaan salatnya. Di luar bacaan salatnya. Mungkin kita mengatakan dongeng gitu. Tidak ada seperti itu. Kita saja membaca 1 juz, kadang kita duduk 1-2 jam. Itu mungkin bacaan yang pelan-pelan. Mungkin ada yang duduk 1 juz itu 30 menit. Dan seterusnya. Tergantung bagaimana dia membaca Al-Quran. Bagaimana dia membaca Al-Quran. Seandainya itu dongeng, Imam Syafi'i itu terbantahkan. Karena ada saudara kita tahun lalu menamatkan Al-Quran selama bulan suci Ramadan 60 kali juga. 60 kali juga beliau menamatkan Al-Quran. Dan orang ini adalah orang yang masih kuliah di Stibah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam Bahasa Arab. 60 kali dia menamatkan Al-Quran. Masya Allah. Kalau kita kalikan pahalanya itu sangat luar biasa. Jadi sekali lagi pedoman kita mengarungi kehidupan dunia ini untuk keselamatan kita di akhirat hanya 2, Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Nabi kita Muhammad SAW tidak bersama dengan kita malam ini. Beliau sudah meninggal. Tapi bentuk kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah bagaimana mencintai sunnah-sunnah beliau. Bagaimana mencintai sunnah-sunnah beliau. Mengerjakan sunnah beliau. Bahkan menghafalkan hadis-hadis beliau. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW dan ingin diakui nanti di akhirat
Jangan lupa senantiasa membaca hadis beliau, mengamalkan hadis beliau, bahkan mendakwahkan hadis beliau. Itulah bentuk kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang harus kita ingatkan kembali. Bagaimana kita masuk di bulan suci Ramadan dengan penuh keberkahan. Pasti bulan suci Ramadan bulan yang spesial, di mana amalan-amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama harus kita lakukan adalah pertama tentunya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Semua kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di masa lampau, kita harus senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melakukan kecurangan kepada saudara kita, maka harus kita meminta maaf kepada mereka. Karena taubat ini sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan sampai 100 kali bertobat dalam sehari. Karena Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba-hambanya senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka melakukan kesalahan, dia cepat kembali. Dia cepat kembali untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berjanji tidak akan mengulangi dosa tersebut. Karena kita tahu bulan suci Ramadan, kita ingin masuk bulan suci Ramadan dalam keadaan bersih. Dan kita juga ingin masuk atau keluar dari bulan suci Ramadan juga dalam keadaan bersih seperti bayi yang dilahirkan kembali. Ini yang pertama. Harus senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah tekad yang kuat bahwa kita beribadah Ramadan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena lainnya, bukan karena ingin dipuji oleh orang-orang, bukan kita ingin dikatakan si fulan puasa dan seterusnya, tidak. Karena puasa ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Karena amalan puasa ini hanya Allah yang tahu. Beda amalan lainnya. Kalau kita bersedekah, orang lihat, oh si fulan bersedekah, orang lihat. Kita haji, tawaf, orang lihat, Mungkin ada sesuatu di situ yang merasa kita bangga, Akhirnya kita terjatuh dalam riya, Orang sholat, kita tahu orang sholat, Tapi kalau orang puasa, ini rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suaminya tidak berpuasa, tapi istrinya tidak tahu kalau dia tidak berpuasa. Begitupun sebaliknya. Karena ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan puasa ini tidak ditentukan jumlah pahalanya. Beda dengan ibadah-ibadah lainnya. Kalau kita bersedekah, Allah sebutkan lipat gandakan pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Kalau kita bersedekah, jelas pahalanya. Makanya, seandainya orang yang di kuburan ini, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibangkitkan kembali, satu yang dia lakukan, apa itu? Bersedekah. Karena apa? Pahalanya sangat luar biasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengabulkan permintaan yang orang yang sudah mati tidak bisa dikembalikan lagi. Tidak bisa dihidupkan kembali kecuali setelah hari kiamat itu. Yang adalah penyesalan. Kenapa waktu kita dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini, kita tidak memanfaatkan sebaik-baiknya untuk
memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan demi penyesalan. Seperti itulah ya, sebahagian manusia. Nanti mati iya. Baru dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bangkitkan saya walaupun beberapa menit saja. Sebagai apa? Dia mengatakan ingin dibangkitkan dan ingin menjadi hamba-hamba yang soleh. Tapi begitulah, sudah terlambat. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengabulkan permintaan tersebut. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua, bertekad berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa ini Allah yang balas. Iya. Seperti tadi kita sebutkan, kalau sedekah jelas jumlahnya 700 kali lipat sampai 700 kali lipat ya. Salat jelas pahalanya. Iya. Tapi puasa tanpa batas. Iya. Allah yang akan membalasnya. Tidak pernah disebutkan pahalanya seperti ini, tidak. Allah yang akan membalas langsung puasa tersebut. Kata Allah, puasa ini adalah untuk saya. Iya. Untuk saya. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah ya, bagaimana ya cara melipat gandakan puasa kita. Iya. Tentunya yang sering tidak pernah kita melihat lagi, bahkan kurang kita melihat orang-orang yang memberikan buka puasa. Jarang kita temukan lagi orang-orang yang memberikan buka puasa. Sebenarnya ini tipsnya. Iya. Kalau kita ingin melipat gandakan pahala puasa kita, iya, maka kita harus senantiasa berbagi buka puasa. Iya. Kalau kita mau puasa tak 10 kali lipat, 10 pahala puasa kita dapatkan, ya cari mikir orang. Cari mikir 9 orang, baru kita kasih buka puasa. InsyaAllah pahala puasanya kita ambil tanpa dikurangi pahala puasa mereka. Kata Nabi, walaupun sepotong biji kurma atau 1 biji kurma. Iya. Tapi kalau kita kan tidak mungkin kita memberikan buka puasa sepotong biji kurma, tidak mungkin bodi. Pasti makanan kotak, pasti makanan berat. Iya. Itu jarang kita lihat sekarang. Mungkin mereka menganggap bahasa begini itu mau begitu kita, iya. Bukan kita yang punya uang. Iya. Padahal uang itu titipan, iya. Titipan, iya. Allah kasih ujian kita dengan harta. Kalau harta Allah kasih kepada kita, kapan kita tidak gunakan sebaik-baiknya, Allah ambil itu. Allah ambil, baru dipindahkan ke orang yang betul-betul amanah, yang bisa menggunakan harta tersebut. Dan kalau kita bersedekah atau berbagi buka puasa, iya, mungkin kita berpikir tidak ada tidak merugikan sebenarnya. Iya. Jangan kita berpikiran kalau saya kasih ini buka puasa orang, anggaplah 20.000 per orang, 20.000 per kotak, kali 100 kotak 2 juta. Modal ini. Kita bersedekah ya, atau memberikan orang buka puasa, jangan mikir berhitung. Iya. Hitung saja amalannya. Iya. Hitung saja amalannya. Berapa amalannya? Iya. Berapa amalannya? Dan salah satu hikmah kita berpuasa, ya, makanya Allah perintahkan wahai orang beriman, ya, berpuasalah kalian, ya, seperti orang-orang dahulu berpuasa. Orang kaya, orang miskin semua berpuasa. Bisa meratakan, yang penting orang beriman. Hikmahnya adalah orang yang kaya itu ikut berpuasa supaya dia tahu, iya, supaya dia rasakan bagaimana saudara-saudara kita yang tidak memiliki makanan sehari, 2 hari. Supaya dia tahu itu. Karena ada sebagian saudara-saudara kita tidak memiliki makanan pada hari itu. Pada hari itu. Mungkin besoknya, mungkin dia tidak
makan lagi karena tidak ada uang. Iya. Ada itu seperti itu. Iya. Bahkan ada kisah itu, ya, seorang nenek itu, iya, dia tidak pernah merasakan, iya, makanan saat berbuka dan makanan saat bersahur. Apa? Kenapa seperti itu? Kenapa? Karena dia tidak punya makanan. Dia tidak punya makanan. Iya. Makanya perintah Nabi SAW, ya, kalau dari segi harta, iya, jangan pandang ke atas, iya, tapi pandanglah yang berada di bawah kalian, iya, supaya kita betul-betul mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita saat ini. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang selanjutnya adalah ketika kita melakukan suatu ibadah, ya, harus istiqomah, ya, harus istiqomah. Kalau kita diperjumpakan bulan suci Ramadan tahun ini, ya, maka kita ingin bertekad istiqomah dalam ibadah, ya. Karena, ya, jangan kita menganggap ibadah ini cukup di bulan suci Ramadan saja, tidak seperti itu. Ya. Pas selesai Ramadan, ya, disimpan lagi Al-Quran, tak? Ya. Bukan seperti itu. Makanya itu bulan Ramadan disebutkan juga bulan pendidikan, ya, bulan perubahan, ya, untuk menjadi hamba yang lebih baik lagi. Ya. Jangan bulan Ramadan, nanti bulan Ramadan tiba, iya, baru kita membaca Al-Quran. Tidak seperti itu juga, iya. Pokoknya hari-hari kita membaca Al-Quran, iya. Itu amalan tak atau tabungan tak, iya, setiap hari yang kita baca, iya, yang setiap hari kita baca, iya. 1 huruf 10 kita dapatkan, iya. Kalau baca basmalah berapa nih? Baca ke Al-Fatihah berapa, iya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu amalan tak. Walaupun umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pendek, iya, tapi banyak keberkahannya, iya, banyak keberkahannya dibandingkan umat-umat terdahulu, ya, seperti Nabi Nuh, ya. Beliau menghabiskan umurnya untuk berdakwah sebanyak 950 tahun. Karena kita ini umur umat Nabi 60 sampai 70 tahun saja, iya. Tapi begitulah, ya, umur umat Nabi pendek, tapi pahalanya banyak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita senantiasa istiqomah dalam melakukan ibadah. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya adalah, ya, harus kita jaga, iya, salat 5 waktu tak di bulan suci Ramadan. Ini yang paling penting, ya, menjaga salat 5 waktu. Karena sebagian saudara-saudara kita, ya, menjadikan salat itu sebagai beban. Iya. Kalau kita sudah cinta dengan salat, ya, Allah mudahkan itu. Iya. Kapan kita sudah cinta dengan salat, ya, 1 waktu saja kita lewatkan, pasti gelisah. Iya. Kalau kita sudah cinta dengan salat, iya. Tapi kapan sebaliknya? Ya. Kalau sholat itu tidak masuk ke dalam hati kita, ya, walaupun kita tinggalkan beberapa waktu, tidak berpengaruh, dipertanyakan keimanan tak. Ya. Kita harus pertanyakan keimanan tak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin di sini kalau kita sholat tidak ada sampai bengkak kakinya, ya. Gara-gara sholat tidak ada, ya. Selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sampai bengkak kakinya, sholat, iya. Makanya ditegur oleh istrinya, kenapa susah-susah sholat, iya, sampai bengkak kaki kita. Padahal kita itu orang yang orang yang dijamin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Nabi? Ya, seperti inilah tanda kesyukuranku
kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita. Kita semua, termasuk saya sendiri, tidak ada jaminan ya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh lebih pantas kita semua ini untuk rajin melakukan ibadah salat. Salat. Karena salat itu adalah tiangnya agama. Tiangnya agama. Kapan kita tinggalkan salat, maka runtuh itu. Runtuh amalan-amalan yang kita lakukan. Sama persis kalau kita bikin rumah besar tidak ada tiangnya, maka boleh jadi rumah itu akan runtuh karena tidak ada yang menguatkan rumah itu dengan tiang. Sama dengan sholat. Kalau kita hidup di dunia, biar berapa tahun, biar beberapa ratus tahun, kalau kita tidak pernah sholat, maka sungguh kita merugi. Sungguh kita merugi. Dan memang, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk bersusah-susah memang di dunia untuk melakukan ibadah. Kalau susah-susah melakukan ibadah di dunia ini, nanti ada hasilnya di akhirat. Hasilnya nanti di akhirat kita ambil itu. Tapi kalau bersantai-santai di dunia ini tanpa ibadah, boleh jadi kita salah satunya orang yang menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menyesal Makanya permintaannya itu hidupkan saya. Orang di kubur itu seperti itu tadi, hidupkan saya. Supaya saya juga ingin menjadi orang-orang yang soleh. Tidak ada terlambat nih. Terlambat nih. Apa yang dia ucapkan, penyesalan demi penyesalan yang mereka dapatkan. Dan yang selanjutnya adalah di bulan suci Ramadan kita juga diperintahkan bahkan disunahkan untuk sholat tarawih. Sholat tarawih, sholat malam, sama juga disebutkan ulama kita menyebutkan itu sholat tarawih itu sholat malam juga, dan manfaatnya sangat luar biasa juga. Kalau kita sholat tarawih, kalau kita sholat tarawih, bersama dengan imam sampai selesai, sampai witirnya selesai, dicatatkan pahalanya. Bagaikan dia sholat semalam suntuk. Nah, ini juga kelebihannya orang ikut sholat tarawih bersama imam sampai selesai. Itu kelebihannya. Dan kalau kita sering merutinkan sholat tarawih ini dan cuma hadir di bulan suci Ramadan, boleh jadi habis bulan suci Ramadan kita rutin juga sholat malam. Sama juga. Sholat malam. Karena ini sholat malam ini berat, kecuali orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Salat tarawih. Dan yang selanjutnya adalah kedua terakhir, adalah di bulan suci Ramadan juga disebutkan, ada di 10 terakhir itu penghujung, yang namanya malam Lailatul Qadar, Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa beriktikaf, di 10 malam terakhir guna untuk mencari malam Lailatul Qadar tersebut. Dan kalau di masjid ini, mampu melakukan iktikaf itu sangat luar biasa. Bagaimana pahalanya? Kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut, itu sama dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 83 tahun plus 4 bulan. 10 terakhir kita cari, di bulan suci Ramadan. Kalau kita mendapatkan itu, insya Allah, seakan-akan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 83 tahun 4 bulan. Kapan malam itu, turun malam Lailatul Qadar dan kita bersedekah, sama sedekah tak, 83 tahun dan seterusnya. Tapi sebagian, saudara kita terkadang di 10 malam terakhir itu, mereka sudah capek nih. Mereka sudah capek nih beribadah. Akhirnya 10 malam terakhir
dia tidak memanfaatkan itu karena capek nih. Padahal bulan suci Ramadan itu dilihat dari penghujungnya. Iya. Dilihat dari penghujungnya. Jangan dilihat startnya. Iya. Tapi penghujungnya. Kenapa? Karena 10 malam terakhir itu istimewa. Iya. Istimewa. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup ya. Tentunya kita ingin ya bulan suci Ramadan ini ya, dan beberapa hari lagi ini kita ingin ya beribadah sebaik-baiknya. Beribadah sebaik-baiknya. Karena tidak ada jaminan ya bahwasanya kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan tahun depan. Gunakan bulan suci Ramadan ini betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siangnya kita manfaatkan untuk ibadah, begitupun malamnya. Iya. Karena banyak ya ingin berpuasa pada bulan suci Ramadan, tapi Allah berkehendak lain. Ya, mungkin diberikan ujian, sakit dan seterusnya. Makanya selagi kita sehat ya, mari kita senantiasa bergembira ya, dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kalau kita sambut dengan hati gembira, insya Allah ya, puasa itu bukanlah sesuatu berat ya, sesuatu yang berat, bukan. Iya. Bukan sesuatu yang berat yang kita lakukan. Iya. Memang seperti itulah ya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguji hambanya dengan ujian bulan suci Ramadan untuk tidak makan di siang hari. Memang seperti itu ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin seperti ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini, dan insyaallah kita buka sesi tanya jawab pada malam hari ini insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan kalau ada yang bertanya.